Selamat pagi Bu, nama saya Melegus Veronica dari kelas 11 IPA 1 akan menjelaskan 13 organel sel beserta dengan fungsinya. Yang pertama yaitu nukleus atau inti sel berfungsi untuk menyimpan DNA sel dan mengatur segala aktivitas yang terjadi dalam sel meliputi pertumbuhan dan metabolisme sel. Yang kedua yaitu mitokondria yang berfungsi sebagai pusat energi sehingga sering disebut sebagai the powerhouse dan melaksanakan oksidasi serta respirasi sel. Yang ketiga yaitu ribosom berfungsi sebagai pabrik protein dalam sel. Protein akan diolah dan disintesis oleh ribosom sesuai dengan instruksi dari RNA. Yang keempat yaitu retikulum endoplasma atau RE terbagi menjadi dua, RE kasar yang ditempeli ribosom dan RE halus yang tidak ditempeli ribosom. RE kasar berfungsi untuk membantu dalam proses pembentukan protein terutama yang akan diekspor keluar sel, sedangkan RE halus berfungsi dalam memproduksi lemak atau lipid. Yang kelima yaitu badan Golgi berfungsi untuk mengemas protein dan sekresi sel. Yang keenam yaitu peroksisom berfungsi untuk memecah asam lemak agar dapat digunakan dan melindungi tubuh dari molekul reaktif oksigen spesies atau ROS yang dapat menghancurkan sel, termasuk ke dalam jenis badan mikro dan dimiliki oleh sel hewan maupun tumbuhan. Yang ketujuh yaitu glioksisom, hanya ada pada sel tumbuhan dan berfungsi untuk metabolisme lemak, termasuk dalam jenis badan mikro juga. Yang kedelapan yaitu lisosom, berfungsi untuk pusat daur ulang sel dan pencernaan intrasel, menghasilkan enzim hidrolitik dalam endositosis dan eksositosis, dan hanya dimiliki oleh sel hewan. Yang kesembilan yaitu plastida, hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Plastida terdiri dari tiga jenis yaitu kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Kloroplas mengandung pigmen klorofil dan karotenoid. Kromoplas tidak mengandung klorofil dan berwarna kuning, merah, oranye, atau coklat, berfungsi untuk menarik serangga agar membantu proses penyerbukan. Leukoplas tidak mengandung zat warna sama sekali dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan hanya terdapat pada bagian tumbuhan yang tidak terkena cahaya seperti umbi dan akar. Yang ke-10 yaitu dinding sel, berada di luar membran sel, berfungsi untuk mencegah agar sel tidak terlalu menyerap banyak air. Yang 11 yaitu sitoskeleton, merupakan serat protein yang terdapat dalam sitoplasma, berfungsi untuk mengatur gerak dan stabilitas sel. Terdiri dari tiga komponen utama yaitu mikrotubulus, intermediate filamen, dan mikrofilamen. Yang ke-12 yaitu vakuola, berisi cairan yang mengandung mineral, asam, dan gula hingga bahan lainnya yang dibutuhkan oleh tumbuhan, berfungsi untuk menjaga tekanan turgor sel. Yang ke-13 yaitu sentriol, dimiliki oleh hewan dan fungi, berfungsi untuk mengatur proses pembelahan sel serta pergerakan kromosom dan sel. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih Bu.